Orang Aceh akan mempertaruhkan nyawanya ketika 5 hal ini Bagaimana sebenarnya sisi kebudayaan orang Aceh, khusus lagi sisi dignity atau marwah. Haikal sebagai Ketua Institut Peradaban Aceh tentu banyak mengkaji tentang itu, ya, terutama hubungannya dengan politik, hubungannya dengan pendidikan, ya, dan hubungannya tentu dengan kebudayaan itu sendiri. Nah, dalam narasi singkat seperti itu, kira-kira Haikal, bagaimana nilai atau marwah orang Aceh itu dari sisi kebudayaan? Pertama sekali itu kalau menurut saya, kita lihat dulu orang Aceh secara historikalnya seperti apa. Ya kalau ke dalam kajian saya itu, orang Aceh itu secara teritorinya, secara antropologisnya itu orang Aceh kan ke Aceh yuk. Orang Aceh. Orang Aceh. Ya ke Aceh lah. Oh gitu. Jadi yang kalau kita misalnya tuh Itu apa sih? Kan? si Sayuti Pak Ampura tadi? Pidi ya. Pidi jajahan Basel. Hai sejarah-sejarah. Ya kan? Kalau Betul, dari betul. historis ya. Artinya Aceh ini kan sebuah kesatuan jadinya nanti, ya, sebuah persatuan. Tapi sebelumnya kan terpisah-pisah. Terpisah dia. Begitu lahirnya Aceh Darussalam, kemudian dari Aceh Darussalam itu menjadi sebuah teritori negara, kerajaan. Nah, dalam kerajaan itu masa Sultan Ali Muhayyad Shah kemudian menjadi beberapa wilayah ini atau kerajaan-kerajaan Pasai, kemudian Pedir dan lain sebagainya terintegrasi ke dalam kerajaan Aceh Darussalam. Artinya ada budaya-budaya, ada adat-adat, ada hukum-hukum yang berbeda di setiap wilayah ketika Aceh sudah menjadi sebuah teritori kenegaraan. Nah, dalam hal ini ada satu yang misalnya yang disebutkan di dalam adat Mukhta Alam itu. Adat itu sebenarnya kalau dalam sejarah dia dibagi. Ada adat adatullah, kemudian ada adat adat tunah, kemudian ada adat mahkamah. Nah, adat tunah ini adalah adat yang memang hukum adat yang berlaku di wilayah teritori masing-masing itu, bukan kewenangan sanksi pelaksanaan dan lain sebagainya itu dilaksanakan oleh wilayah itu sendiri, bukan di bawah kewenangan kerajaan Aceh Darussalam. Ya semacam ikan Kamenlu lah. Jadi nilai yang mendasari orang Aceh itu apa? Ya, nilai yang mendasari orang Aceh pada prinsipnya itu agama. Pada prinsipnya itu agama. Makanya dalam banyak diksi bicara Aceh ya bicara Islam. Itu tidak terlepas dari itu, dari nilai agama. Seperti sebelumnya juga pernah saya sampaikan bahwa adat Bakpo Temeruhum hukum Mak Syah Kuala, kemudian kanun, resam dan lain sebagainya itu bingkainya itu Islam agama. Tidak keluar dari bingkai itu. Ketika bicara hukum adat adat Bakpo Temeruhum hukum Mak Syah Kuala, hukum di sini ya bicara hukum Islam. Makanya legitimate-nya itu di Qadhi Malikul Adil Syah Kuala gitu. Kan majanya seperti itu. Kemudian adat-adat ini ya hukum yang memang diatur oleh kerajaan di luar hukum-hukum qat'i yang diatur di dalam agama yang kemudian dijalankan oleh sistem negara. Jadi adat itu nanti dibagi, hukum juga seperti itu dibagi. Jadi legitimate adat itu di Potemeruhum, dalam hal ini sultan atau raja. Nah, dalam pelaksanaan itu nilai-nilainya itu juga menjadi bahagian dari nilai hidup orang Aceh. Apa contoh misalnya yang menjadi nilai hidup orang Aceh pada masa lalu? Ya misalnya seperti adat misalnya.
adat itu contoh lebih ininya lah, lebih simpel misalnya kalau filosofis lah, bukan contoh simpelnya. Misalnya kalau dari filosofinya itu seperti Romo Aceh. Romo Aceh itu kan menggambarkan bagaimana orang Aceh hidup, bagaimana sifat karakter orang Aceh, atau rincung lah. Ya rincung, orang Aceh kan rincung iku kebedu. Dalam artian iku kan, nya menggambarkan sifat dan karakter orang Aceh. Orang Aceh jelas orang, iban cerah mana muka, mana mana melikut. Oke. Dia kepedu iku geplah gebuka leo gebedu. Ya. Nah, itu kan orang Aceh dalam perspektif sejarah. Ya. Kalau orang Aceh hari ini apa yang dapat Eka lihat? Iya, kalau hari ini bukan berarti tidak ada nilai, ada. Cuman ya seperti pembahasan kita sebelumnya itu ada pergeseran-pergeseran nilai, pergeseran-pergeseran kebudayaan yang kadang-kadang nilai itu lahir dari berbagai macam faktor. Faktor zaman, kemudian faktor Perubahan nilai. terjadi perubahan nilai, kemudian faktor teknologi dan lain sebagainya. Akan tetapi karena bicara nilai agama sebagai nilai hidup, kemudian nilai adat, nilai budaya dan lain sebagainya, itu tidak menjadi alasan perubahan-perubahan yang signifikan terkait tata cara, nilai ataupun tata cara hidup orang Aceh. Nah, dia tetap dalam bingkai itu. Nah. Apa nilai orang Aceh hari ini yang wujud ya, jangan abstrak, yang kira-kira dapat kita banggakan misalnya? Nilai orang Aceh yang dapat kita banggakan. Aku tahu pertanyaan. Enggak, yang di pegah-pegah mentang kamu orang sejarah hebat. Tapi iya, yang pertama itu yang bangga itu nilai orang Aceh yang jadi bangga agama. Tapi konsistensi kan orang Aceh beragama terhadap agama ya, itu modal dan nilai besar. Tapi kalau kita bandingkan dengan daerah lain misalnya hari ini, apakah beragama orang Aceh lebih tinggi daripada orang Minang beragama misalnya? Itu mungkin kalau secara kajian ininya, yang ada kalian buat survei. Artinya kan kita cenderung membanggakan. Kalau secara ini beda, beramal dengan membanggakan itu beda kalau menurut saya. Tapi kalau secara substansinya sama, orang Minang beragama, semangat beragamanya itu sama dengan semangat beragamanya orang Aceh misalnya. Akan tetapi dalam implikasinya, pelaksanaannya ya mungkin beda-beda. Interpretasi dan lain sebagainya itu mungkin beda-beda. Akan tetapi karena bicara nilai bunuh, yang nilai itu memang sudah berakar di dalam masyarakat Aceh. Contoh untuk pegah juga simpel. Nah, hadis Maja Aceh. Maja Aceh yang saboh gekeun betamati bak 54 malih. Itu marwah. Marwah orang Aceh. Apa itu? Orang Aceh akan gemati bak 54 hal. Orang Aceh akan mempertaruhkan nyawanya, akan mempertaruhkan dirinya ketika 5 hal ini diganggu. Nah, dicukeh. Nah, di sini nanti melebar melahirkan musuh dia nanti. Nah, nanti apa ya ada dalam konteks musuh. Jadi konteks musuh bagi orang Aceh ketika legitimate yang 5-nya terganggu. Apa? Ya, miakun bak Maja Aceh yang bertamati bak 54 malai yang phone agama Allah tu diperhina. Ya. Okey. Agama pun. Jadi menghina agama. Menghina agama di dalam instrumen itu ya. Termasuk Allah, menghina Rasulullah. ulama atau menghina cendekiawan misalnya. Iya, instrumen keagamaan. Nah, jadi ketika instrumen keagamaan ini diganggu, dia akan orang Acehnya akan ngelawan. Oke. Ya, maka juga kan nyonya Lung Cetar pernah postingan tahun 2017 bahwa antara konsep musuh dengan konsep tungbila membalas akan ada itu dalam konteks sosiologis orang Aceh. Karena orang Aceh menganggap 5 hal ini sebagai marwah. Yang pertama yaitu yang phone betamati bak 54 Malayan ketika agama
Kesa agama Allah ji pehina. Dua mangan kutuh ji pemalai. Itu ya. Ibu malai. Mangan kutuh ibu malai. Sebutannya ibu baru ayah ya. Bukan ayah dulu baru ibu. Hana gekun kungan ma di pemalai. Hana mangan kutuh ibu malai. Oke, lanjut yang kedua. Yang ketiga? Yang kelhe le anak darah tuh ji pegaru. Okey. Ya, okey. Tapi Pet baiklah dengan le upah baik. Pet inang perumah tu kagak cuca. Limang cu ji pui se ia ji petu yang semula. Maksudnya ci apa? Cu ji pui se Batasan kapal tanah, batas. kapal. I ji petu yang semula. Kalau semula kayak petu i ada Okey, untuk persawahan. Nah, dalam konteks limang boh, yang pertama bisa kita simpulkan itu agama. Yang kedua keluarga. Ya. Yang ketiga konteks keluarga lebih kecil. Dalam halnya urineng Aceh. Di dalamnya bisa Anak, bisa anak, saudara. bisa istri, bisa saudara. Ya kan? Yang keput kelimang yang kelimang ekonomi. Dan ketika kita teliti ini, kita lihat ini selaras dengan ku anfusakum ahlikum. Petennya wajib ende. Ya. Tak peten marwah keluarga, tak peten marwah agama, tak peten marwah draw dan tak harta draw dan itu marwah raja. Enggak marwah. Berarti itu konteksnya kan konteks marwah dari sisi kebudayaan ya dan basisnya Mandum ke agama. Nah, untuk konteks hari ini 5 marwah tadi itu secara sentimental itu ada Mas. Walaupun hoax ketika pegah nyo hina nyo pulanya boleh. Kalau lang konteks pilpres lah baru sakibat. ya. Ada sisi sentimen orang Aceh yang kemudian itu disentuh, dicuy, dicukai ya kan. Gebedah orang Aceh. Yang timbul aja dalam sisi politik ini kan mengada aja ketika sentimen ini dimunculkan, sisi politisnya masuk, ini nanti akan lahir hoax, rumor, propaganda dan lain sebagainya. Nah, hari ini anak-anak kita atau kawan-kawan kita tahu nggak ada 5 perkara ini Ya, kalau yang kawan-kawan menjadi mungkin sebagian karena di beberapa pertemuan atau kuliah umum tentang kebudayaan misalnya atau tentang sejarah saya menyampaikan ini. Ini hadis maja ya? Hadis maja. Tahu tadakan hadis ni kat bengeh ke? Oh, hadis ya, Hadis maja artinya ya sabda masa lalu, ungkapan masa lalu. Yang memang orang Aceh itu mencerminkan sesuatu itu melalui ungkapan-ungkapan atau budaya orang. Makanya sulit memang menyahanata kaji secara ungkapan-ungkapan moralnya ya hana deme. Sebagai contoh ya, karena hadis maja yang urang Aceh hati ka depeh. Benda bungli. Kamu tu urang Aceh mi hati hana depeh bulu beh ke betaba. Selagi menan lah kan. Nya ke hati ka depeh. Mi hati ka depeh bulu beh hang ke betaba. Gimana ke? Pokoknya menan lah kan. Menye hati hana depeh tung syekh je daraba. Syekh dalam tanda kutip lah. Artinya ya sebegitu kuat penerimaan orang Aceh. Cuman dalam hal konteks hidup orang Aceh kan ya hanya ada depan keing ni. Lagi ada pegah pada wajib. Hanya nama no agam. Kenapa? Karena karakter orang Aceh keruh. Kemudian orang Aceh kan dalam filosofi enggak ada yang lebih sombong daripada Tuhan. Makanya munculnya istilah bangsa terlebih. Nah, itu bagaimana? Hanya lah natan JC kan ya mungkin bangsa terlebihan bahagian dari puikun fonem je agak puikun konotasi je agak negatif. Okey, Kang. Kebancara filosofi atau marwah-marwah misalnya 5 yang tadi itu kita dorong itu menjadi menjadi kepedulian bersama. Kalau bicara agama, kemudian bicara keluarga, itu mungkin sentimen masih. Ya. Tapi kan hal lain kan tidak menjadi lagi. Misalnya ya
ada banyak lah, ada banyak persoalan-persoalan sosial yang kalau kita arahkan bisa masuk ke 5 perkara tadi. Tapi belakangan kan itu menjadi sesuatu yang perlu dorongan ya. Bila perlu program untuk penguatan nilai-nilai kebudayaan yang basisnya adalah praktek-praktek masyarakat Aceh masa lalu, dan itu bisa muncul, bisa berbasis hadis maja, bisa berbasis apapun yang lain. Tapi setidaknya ini menjadi pembelajaran publik, terutama untuk anak-anak sekolah kan. Haikal harus tahu hari ini, anak-anak sekolah itu jangankan untuk berpikir untuk tahu seperti yang Haikal katakan tadi, urusan sepele misalnya tokoh perempuan hebat Aceh misalnya. Jangan bicara bahasa Aceh dulu ya, jangan bicara anak SD sekarang udah nggak bisa bahasa Aceh. Tapi nanti anak kuliah itu tuh ada. Yang pengabar saya Aceh itu bahasa Indonesia. Nyoro Haikal yang masuk kuliah hari ini itu semester kelahiran 2002. Itulah di sini yang pertama pentingnya pembelajaran sejarah. Nah, dalam konteks sejarah sebenarnya kita di Institut Peradaban Aceh itu sudah lama mendorong supaya komponen pembelajaran sejarah itu ya Aceh jadi lebih kental di dalam materi-materi pembelajaran sejarah. Jadi kalau dalam Haimyelung Ugawa ya, kalau saya lihat dulu, justru materi-materi sejarah itu beo kayak Aceh nan, perang tabi, uji diro degadat, cocok adin diro ya ini misalnya kan. Nah lebih aja Kutai, Mataram, Hayam Wuru, undi ide, dat Kendedes, Ken Arok macam lah. Artinya materinya ini seharusnya materi sejarah itu disesuaikan dengan daerah. Ya, makanya terjadi pergeseran nilai ketika adanya sentralisasi pendidikan. Sentralisasi pendidikan yang pertama misalnya seperti di Papua. Lembaga. Di Papua kan diajarkan misalnya dulu ya masa Orde Baru ya. Papua diajarkan ini budi pergi ke sawah. Yang pun konteksnya budi hanya itu tahu deh. Ya, kan? Sawah hana tahun 60-an baru 65 ke atas baru sawah ditemukan. Kau udah tak deh. Nah, artinya secara kebudayaan nilainya ini bergeser. Kemudian nah, dalam konteks Aceh kan sama lagi anjir. Nah, padahal anjir ini Abdullah ayah Rasulullah misalnya. Karena substansinya dia bisa baca atau bisa menulis. Nah, dalam materi itu seharusnya disusupin hal-hal yang sifatnya pengetahuan juga. Oke, dalam konteks materi itu seharusnya siapa yang berperan? Yang pertama pemerintah. Tapi kan nggak mungkin juga pemerintah sendiri kan harus terlibat yang lain. Enggak, kalau sendiri memang tidak mungkin dan pemerintah jangan jalan sendiri. Disinilah penting civil society misalnya atau komunitas-komunitas atau orang-orang expertise yang memang dia expert di bidang kebudayaan misalnya itu diajak dirangkul untuk sama-sama masuk dalam ruang pendidikan ini karena pengaruh dari sentralisasi Orde Baru itu sangat melekat di dalam kehidupan bernegara di Indonesia khususnya di Aceh sampai saat ini. Nah, cuma untungnya Aceh melawan kan. Karena adanya perlawanan sehingga ada beberapa nilai bisa terselamatkan. Contoh lain misalnya Wate Orde Baru nan LKMD seharusnya itu HP kan. Atau Mukim misalnya. Itu permasalahannya kan muncul setelah ada perlawanan. Dan biasa perlawanan itu muncul karena kebudayaan kan. Salah satu ya. Karena nilai itu. Nilai kebudayaan. Karena nilai itu. Ketika nilai itu digeser, nyala geser dapurnya gelawan orang aja. Oke. Kal, bagaimana sekarang anak-anak kita itu kita didik atau kita bahani supaya mereka bangga dengan Aceh? Yang pertama ada penuh sejarah. Dan itu nggak ada konten. Sabo. Nggak ada materi tentang itu. Bagaimana kita lakukan? Hei, lagi ada apa pernah aku ambil menjadi kan? Hello, aku pernah keluarga ro nilai betul. Anjir lagi ya. Keluarga ro nilai kan? Karena ketika kita ingin melebar, nanti masuk dalam sistem. Ketika masuk dalam sistem, ini diatur oleh sistem pendidikan. Tapi kan nggak mungkin juga kita biarkan pemerintah berjalan sendiri. Nggak membiarkan juga tidak. Berarti harusnya pendidikan alternatif. Kita harus pahami itu, mereka. Mianak lagi purtahan ron ini ada ikulale umagulong palay kulay no ngano baga sira no. Ya kita naik. Puro de palay kulay no bagulang.
Atau kepala dinas harusnya. Nyamak dulu di sini harus masuk terakomodir di dalam sistem. Lihat dulu kanun kebudayaan udah ada belum? Renstra pendidikan untuk kebudayaan atau pendidikan nasional lah katakanlah karena Aceh bicara kekhususan ada nggak? Mana yang nggak ada ruang kita mau masuk? Paling ya dari tak pegat leh luar leh nak ceramah ya kan? Tapi Haikal melihat nggak itu sebagai sebuah potensi generasi yang buta sejarah? Saya bukan lagi melihat, justru Institut Peradaban Aceh itu mendorong nilai pendidikan kebudayaan. Makanya di dalam program-program Institut Peradaban Aceh itu ya, salah satunya itu kita ajarkan tentang historiografi misalnya atau tentang filologi. Historiografi tentang mapping sejarah misalnya kan. Kemudian ada pembelajaran filologis misalnya. Taperno, manuskrip dan lain sebagainya. Sampai di program-program kita di Institut Peradaban Aceh itu mencetak, menerbitkan, menyusun kalender Aceh. Kan pernah di Pernah, tahun berapa tuh? Warbe memang belah lah, ya sekitar warbe memang belah. Ya. Tak terbitkan. Pekan karena ada nilai yang ingin kita jaga. Kenapa nggak berlanjut penerbitan kalender Aceh? Nah ada terbit kira tu. Ada cetak. Bagilah nanti. Kirim soft. Maksudnya harapan kita saat itu karena kita punya lembaga yang memiliki legitimate dalam kebudayaan, adat dan lain sebagainya. Ini kita dorong sebenarnya awalnya. Kita dorong. Nilainya apa? Yang pertama, publik tahu urang Aceh nak kalender yang penanggalannya Hijriah. Yang kedua, dalam penamaan bulan misalnya menggunakan bahasa-bahasa Aceh yang syarat dengan nilai dan filosofis. Apa misalnya? Ya, maksud Asausin. Nama bulan. Nan Belia Muharram Asausin untuk mengingat apa? Mengingat peristiwa Asausin. Apakah ini bicara konteks aliran agama? Tidak. Bukan itu. Konteksnya bukan itu. Bulan Bokaye mesti ataupun merapit mesti uroraya puasa dan lain sebagainya. Ini menggambarkan apa yang dilakukan oleh orang Aceh. Betul. Ya, maulud mesti maulud, food, maulud. Itu kan hal-hal pembelajaran tuh anak-anak sebenarnya kan. Nah, kalau tidak terjadi pergeseran nilai, yang terjadi pergeserannya nilai uronyo. Nyo tanggai le dapat atau uro atau penanggalan lah dapat. Bulan 6 bulan. Wadem se kena dengan dia aja mulai mak kliwon. Ya kan? Yang mulai mak kliwon, utara beliau utara ya apa malam mulai mak kliwon. Nah, kliwon itu konteks siapa? Itu kan nilainya nggak ada di Aceh. Dalam penanggalan orang Aceh nggak ada. Kliwon lagi pahing. Itu konteksnya penanggalan Saka katakanlah atau penanggalan Jawa misalnya di Pulau Jawa. Itu kan. Nah, ketika nilai ini bergeser juga terjadi paradigma yang bergeser dari anak umi gedayo dari tayo pulam ditambah dengan sentralisasi media. Atai kamalah Jumat Kliwon kan ini pelet bak radio kan kapelum kuntilanak bak TV. Bak TVRI ndek ka pelum horor lah Suzana macam-macam lah adum. Artinya tersistem ini loh. Betul. Sehingga terjadi pergeseran nilai benar. Ketika terjadi pergeseran nilai yang hana atai kamalah Jumat sama lagi malam Jumat maksud dalam konteks je benar kan. Sana cok sunnah, tantang sunnah tok malah Jumat enggak karena terjadi pergeseran framing. Betul. Ya. Nah, untuk mengembalikan ini bagaimana? Cok Pak Zat. Instrumennya apa? Yuk kita rumuskan instrumen. Misalnya dalam penanggalan, yuk Aceh punya kalender. Ya, dalam pembelajaran misalnya sejarah yang harus diajarkan apa? Pastikan sesuai dengan usia. Jangan sejarah yang memang menimbulkan pertentangan dan pertanyaan. Masih pertentangan semua. Lagi ada berapa Hai ke Aceh ke pasir zero ni pasir. Ini PD. Jangan masuk ke ruang itu. Ya. Makanya ketika kalau perspektif saya secara pribadi itu ya ketika bicara Aceh ini bicara bukan hanya sekedar bicara etnis, tapi sudah bicara nation, state nation katakanlah. Tapi basisnya budaya. Basis kebudayaan maksudnya, karena memang kita berasal dari
dari sebuah negara awalnya. Artinya bicara Aceh itu udah selesai. Mau di dalamnya Pasai, Pidi, Gayo, kemudian Benua, kemudian Haloban misalnya, Singkil. Nggak ada masalah. Ini semua Aceh. Ya, cuman dalam hal bahasa juga harus sama dirawat. Bahasa maksudnya? Iya, dalam hal bahasa itu. Yang pertama kita punya bahasa pemersatu. Bahasa Aceh. Bahasa Aceh. Nah, saya sepakat bahasa Aceh ini bahasa yang memang digunakan secara mayoritas. Nah, Tapi juga harus menghargai bahasa-bahasa lain. nah, dalam hal lain ini juga dilestarikan, Mak Tulun. Menyekan bahasa mayoritas hanam fo mese meno nyam acakap. Mese drone alas. Long Pasai misalnya. Ketika pegah haba. Long pegah haba Aceh ron debu. Debu Aceh kan? Tapi hoteron pegah bahasa alas loh nombom. Ini maksudnya ada bahasa pemersatunya. Ya, bahasa mayoritas. Bentuk kau saya mentang-mentang mayoritas. Beda tarik gede. Katnya bahasa pemersatu. Ya, habis bateri. Miana kita pegah bahasa harap mendum. Nah, maksud saya seperti itu. Bahasa pemersatu tetap dirawat, tetap dijaga. Kemudian bahasa daerah, karena di Aceh bahasa pesisir juga berbeda antara logat ji. Bahasa logat Pidi dengan logat Tanjung Pasir kan beda. Mi awaknya mau ai Tanjung Kli-nya kan. Mi ya kan? Le lah. Konteksnya beda-beda lah istilah ji. Untuk penyebutan mesti untuk yang kun itanya go gajo dah kun nawai kun gajo ada pula mas. Jadi ya beda-beda memang, tidak ada yang sama juga walaupun kita pesisir. Ya. Nah, ini harus sama-sama dijaga, sama-sama dihargai, itu satu. Begitu juga misalnya dalam hal kesenian. Saya pernah mendorong itu dalam beberapa kali pertemuan terkait dengan kesenian dan kebudayaan. Yang pertama, karena kita punya kesusahan, sentralisasi sih, ulang atau orde baru ini. Tapi memberi peluang yang sama dalam hal kebudayaan, dalam hal kesenian, seni, adat misalnya, yang duduk sama rendah, tegak sama tinggi lagi kita berusaha. Nah, contohnya gimana sih? Contoh, mesti natruk jame dari luar, tak sambut kan Aranu Lampuan. Dari luar Nanggrew mesti Aranu Lampuan. Tapi ketika natruk jame dari nasional, tak sambut dengan tarian yang daerah, gilir maksudnya. Ada protap, ada kunis. Karena bahkan tarian penyambutan tamu itu banyak diteming untuk tari piring mesti, naguel mesti, lelah. Ini untuk apa? Yang pertama untuk merawat, yang kedua untuk pengakuan, penghargaan. Mana ada? Menan maksudnya bahasa menanci. Haikal melihat enggak bahwa itu semua kan diskusinya, ruang tarungnya itu terlalu elit kebudayaannya, tapi pada level sekolah, level anak-anak itu tidak ada materi bahan ajar segala macam. Mia di level atas tidak masuk, anak mia belajar dalih. Jangankan kita ingin memasukkan nilai yang ribuan tahun sudah lahir, ya kan? Katakanlah sejarah yang 5.000 tahun kita ingin ceritakan ke anak-anak. Jangankan anak cerita yang konflik Aceh berusaha debu. Ya pasti. Mahasiswa kita sekarang kan Hai debu. Kelahiran. Bahkan salah-salah mihana mensium tsunami urang hai debu. Ribuan orang pernah meninggal syahid dalam musibah tsunami. Pernah area bau urang hai debu. Tapi saya museum konflik enggak ada ya. Museum perdamaian maksudnya. Angkanya. Jadi orang pasti hai debu. Alah nadro nutubit buku-buku kan. Penulis-penulis yang konsen di konflik kan. Mihana kah ada baca? Ada aja. Dan buku pun kan udah susah juga orang baca sekarang. Kan kesusah mile karena susah ngana susahan mbak minat Iya. Ya kan? Yang penting bahannya. Kita sudah pernah melakukan ini bahannya. Masalah tim mana tim yang tinggal. Memang tanya ingin berusaha membangkitkan giat dia, ya yuk kita bangkitkan kalau hidup kecil dia kan. Karena itu rakyat sih. Nah, yang perlu buka ya kiatnya seperti itu. Kalau ingin misalnya kita paksakan dia harus tahu sejarah yang 5.000 tahun atau adat yang memang sudah ribuan tahun dirawat oleh para leluhur tetua kita di Aceh,
sulit, ya kan? Sulit untuk kita kita kampanyekan ataupun kita sosialisasikan lah untuk Tanjung Perneo. Karena apa? Karena sejarah yang baru saja kejadian hantru. Oke. Jadi kalau kita bicara sejarah dan nilai hidup atau marwah orang Aceh masa lalu, sedangkan sekarang kita berada pada era sekarang, ya, di mana kita telah melewati pergulatan sejarah masa lalu, kemudian konflik hampir 30 tahun lebih, kemudian tsunami, dan kita berada pada era sekarang. Nah, dari itu kira-kira pembelajaran sejarah apa yang penting untuk anak-anak kita itu yang hari ini berada di kampus atau di sekolah yang mereka itu wajib tahu lah, supaya kebanggaan dia sebagai orang Aceh muncul. Ya itulah seperti kita sampaikan tadi, kita bahas tadi itu yang pertama ya sejarah yang memang tidak dipertengkarkan, sejarah yang menyatukan. Sejarah Aceh yang menyatukan. Jadi bicara sejarah Aceh menyatukan ya bicara sejarah Aceh Darussalam. Ya, di mana semua entitas, semua identitas menjadi satu menjadi satu warna dia. Nah, itu yang Sejarah konflik misalnya dan sejarah tsunami atau enggak kalau sejarah Aceh Darussalam ya. Karena yang secara secara sentimen urang Aceh mereka pegang sejarah yang beda. Makanya sebenarnya kalau pemahaman saya itu bicara sejarah itu bukan sekedar bicara masa lalu. Bukan sekedar bicara kebanggaan. Terlepas ada plus minus dari sejarah kita. Terlepas ada hal-hal yang negatif dan positif dari sejarah kita. Bicara sejarah itu adalah bicara identitas. Bicara cakap apa? Thoma dan thodu, thone. tapi yang terlihat hari ini kan orang banyak nggak tahu siapa dirinya kan, siapa. Iya itulah makanya penting untuk pembelajaran sejarah itu yang menyatukan, bukan yang memecahkan. Sepakat. Artinya le takut-takut. Betul. Kita Aceh terserah leung Patsedro temi yang masih agaknya meruhum itu terlepas dari itu. Artinya kita Aceh. Sepakat. Ketika kita bicara Aceh, kita punya rule yang mengikat identitas kita, punya aturan, punya nilai, punya rasa superioritas, punya rasa kebanggaan untuk menjaga, untuk merawat. Ada ho yang dajak, tetap hai kita Aceh, ura Aceh me luar kan, gemet habo. Tapi sekarang kan orang Aceh kata orang Medan karena saya pernah di Medan. Jadi orang Aceh rencong kiri kanan, tapi dompet bisa hilang. Ya itu maksudnya rencong udah jadi simbol, tidak lagi menjadi penjaga. Yang sama gere rencong urung kawin sih, ya kan? Enggak, maksudnya makna orang Aceh sekarang berarti kehilangan identitas. Ya, kehilangan identitas. Sama seperti kehilangan tadi, misalnya menyelang kontak awal, tadi menak macam nyanyi kepake urang. Ya kah? Kalau sekarang jadi lucu Jino je keje, jet ke puy ke meme atau obrolan gamers. Kah? Temeng. Wah, nak kata le. Itu bila ni kah? Ya kah? Artinya hanale menjadi tabu. Tidak lagi menjadi tabu. Tetapi mia di awal yang paling gejaga Urang Aceh mereka bengeh kita mana? Yang kabeh bengeh. Ya tehnya gepe-gepe. Jadi enggak ada kata-kata yang lebih misalnya yang baru-baru ini. Hana. Ya, juga kata-kata yang geli. Ya kan? Artinya terjadi pergeseran. Hino kelahi kontak je kita pakai puno musuh. Nyogang enggak musuh urangnya. Musuh walaupun dalam konteks ruang kecil langampungnya. Tapi mereka berada ke kape. Bangka kape kan jepo. Kontak maknanya. Makanya konflik-konflik yang terjadi di Aceh mulai dari masa Belanda sampai Barossa nyo dihantam. Ketika hantaman ini masuk dalam marwah urang Aceh, nyo gemedang urang Aceh. Hana murut han leji tau. Cara untuk gedung bila gemedah. Ya, cuma yang kadang-kadang secara sosiologis piu tidak itanyo pi urang ya mungkin karena kabiasa udip mumutuh
Namun tu tapi ni orang fasih-fasih sejarah ada namun tu ya mitangan juga mun tu ka. Jadi tapi gorong. Oh, je tapi keroro mun tu. Dalam halnya mungkin na kontek na nilai yang hilang dari antar urang Aceh. Terjadi pergeseran, hilang nilai ji dari antar urang Aceh kita buka berusaha. Hanale puikeun urang Aceh nyo hanale gemebila, hanale gemecedara. Ya kan pulam lang kehidupan yang mungkin lang komplek lah, napsi lah ji. Nyo ka hanale. Apalagi di perkotaan kan. Pulam dengan nilai-nilai yang hana gerawat, khususnya le pemangku adat hinan. Napa gesi mesu na tu hapa gat hinan, wate na acara. Jadi menyayang komplek hana gepakat mesu atau urang kota atau jame hana nya terjadi becu istilah je. Kebanyaran ada pubat kan? Hai cara pubat yang pun memang betering dadu. Betering tamu sapat. Makanya fungsi imlatah hai kampung masing-masing kan beda. Melatahnya tempat gemu sapat di samping tempat ibadat. Tempat gemu sapat urang gemu proh cakra, geproh masalah, ya kan? Di samping menjadi tempat ibadat. Hana itikaf lah melatah aja. Betul kan? Istilahnya hana itikaf, maksud hana identik bah melatah, ilmu kuat itikaf melatah hana. Arti nyo makna melatah. Pegang ke masjid aja. Tetapi ketika terjadi pergeseran buno, kapaya? Karena waktu kedua mesapan tu naruh pegah haba secret dua yang hana sopan kadang mialang melatah madan je ke pelih lang masjid kapaya ke jaga. Pulam ketika mesti kampung-kampung hana lim lasah kaje ke masjid mandu. Ya kan? Oh ya. Kaji ke masjid mandu. Terjadilah pergeseran lagi ada pegah benoyan. Ketika terjadi pergeseran lagi ada pegah benoyan, urang gedayo Aceh hana saling gemeduk-duk, hana saling gemehaba-haba, hana saling gemesyadara le. Ketika nyan hana le ya hana kepentingan. Tahu mai poh. Oh ji, kagak hamnai hana tu di beda urutai. Ya. Poning yang je pane awak lagu hana tu di hamnai. Jadi hana le saling menjaga. Lagi cerita baru ada pegah. Kepada hana nak mien ijabah danyo metu atau imaen bate atau imaen puikin imaen judi metu. Main game atau apalah. Jadi hana le rasa memiliki untuk menegur karena kanapsi-napsi. Menyawai karena nyo tabu kedeh lambak pitang ludo lambak pitang ya main ludo. Ya betul. Lang tago ko. Uyuk tutu dia main ludo kan. So main halma gitu kan. Karena dupnan harus kita jaga. Karena apa kan orang di sekeliling kita memprotek. Betul. Padahal rumah dia udah jauh deh. Tapi proteksi ini gejaga. Yang ludo padahal ya. Ludo. Leur Aceh. Betul. Nyok saling menjaga yo hanali karena apa kan hanali gemeduk hanali gemeduri-duri. Ketika urungnya gemeduri-duri gede yang pon nya ani mugli. Gedegur. Nya ya oh ya begat. Nya bengrek beleh ne. Betul. Macam-macam untuk narasi ji. Betul. Je ni mewet. Maka ji lang konteks urang Aceh. Mesti contoh lain apa kah? Lagi musu cerita baroan gebeut bulang tak besi misalnya. Lu tempat lu yang mbak nek lun. Kena gebuh tira biasa lah tak besi. Ya, na tira betul. Pegang gebuh tira. Pu karena hana maten kuah atau pu na makanan yang perlu tamah tira atau kibat. Nek lu yang jauh adat. Lu cek duduk. Jadi pu fungsi tira? Murumpok je hirup aja lang kitab siru selikin. Kitab? Sunat siru selikin. Lang siru selikin ya murumpok bahwa sunat cicep tira segala pajuh dan leh pajuh. Untuk merasa untuk membersihkan penyakit yang dalam badan. Yang dalam kitab. Inti je urang Aceh je ada. Adatnya sifat je dari agama. Sumber je dari agama. Yang sifat je mungkin punya ke mubah atau sunnah. Istilah je. Sunnah sifat je. Sunat. Jadi bungkus adanya tidak lagi dengan mutlak mengendali hanali. Sama lagi secara filosofis mesti water rumah Aceh. Water tamang lang rumah Aceh ya. Lagi dah cerita buno baik tembang gai yang baik menjanga harus menu mian nampak. Urang Aceh kepok. Mian menjanga kepok, mian tumpang gai yang detak ke tembang gai urang Aceh. Yang filosofi gede Aceh. Makanya water tamang rumah Aceh karena tamang
Kami ada gini ya, misalnya ada pok ngembara pintu, ngembara alia, baru buka pintu. Waktu buka pintu, pi hari pertama ada tunggai, bak ruang tengah, tetai seramo ke apa ada. Dua seramo ke, gebuh ranu, hinan ya kana lalang cerana ranu, gepu dua hinan ranu, cok apa? Hana lagi pertama gede hile, nya jame. Jadi na ruang yang dia pertama ngentu. Ketika jih menjadi bahagian daripada keluarga besar orang Aceh, gebaba ruang tunggai. Yang lebih private lah, kata mengkawin mesin untuk gebalang dapu. Tadi artinya orang Aceh kan sangat menghargai sesamanya. Sesama. Saboh. Yang kedua, memuliakan itu. Ya. Nah, Pak Urace, welcome-nya nah Pak Urace. Cuma kadang-kadang lang kontak orangnya 3 ada gue welcome, iplaku gue. 3 welcome. Wah, udah 3 ada welcome engkau kan? Iplaku. Jadi guys, terjadi pergeseran lagi dah begitu. Nah, kadang-kadang tapi kira udah kanjur dapat deh. Pekan. Karena yang phone itu basis konflik. Ya, kecurigaan yang tinggi basis konflik. Tapi memang akhirnya kita baru sadar bahwa dampak konflik itu lebih besar daripada dampak tsunami ya. Ya. Terbawa sampai orang. Anda betih le. Kadang-kadang curiga, rasa curiga. Kayak dua-dua yang mukuli lah. Yang pasti segala podcast naik pegang. Ya kan? Betul. Jadi Habis betul itu. Kayak dah hadap depak dah. Maksudnya itu dampak dari konflik, saling mencurigai, untuk tidak percaya, lebih-lebih ya dikhianati kadang-kadang. Seusia kita Haikal mungkin ya masih bisa merasakan dampak konflik. Tapi seusia anak-anak sekarang Haikal, anak 91 ini enggak dia betul-betul generasi pasca damai ini. Karena 2 tahun sebelum atau 4 tahun sebelum damai mereka lahir kan, tahun 2002. Makanya perleda pegah-pegah. Pakan supaya anime dia kan. Tapi anak-anak sekarang kan melihat yang terlihat. Ya, melihat perilaku tokoh elitnya ya kan, tokoh-tokoh Aceh, melihat Aceh begini, uang banyak tapi miskin, segala macam lah. Makanya untung teknologi ini memberi ruang untuk kita. Untuk menghadirkan konten-konten mana. Tanya masuk tadi. Ya, iyalah, ya kan? Artinya untuk ini video-video bersejarah konflik, mandang nah di YouTube mandang nah, kemudian di arsip-arsip media masih ada hal-hal seperti itu. Artinya mereka ingin tahu konflik yang terjadi. Miada yang ada perang Jepang, perang Didi, perang sama lang apa ada video ada ke foto Fanhu Zaidang saya ada tu. Ya. Tak foto yang itu. Benteng Bateli. Kan Pak Benteng Bateli misalnya. Nah, Mia Uronyo dengan kehadiran teknologi dia bisa mereview ulang sejarah yang terjadi. BJU hari terjadi konflik lah mendang merasa. Bahkan Jepang mungkin mendang jid diakses bagaimana perbedaan-perbedaan konflik yang terjadi, akses dan lain sebagainya. Nah, begitu juga dengan puyekan tsunami, kemudian akses literasi dan lain sebagainya. Jino literasi lemah. Lun secara pribadi sendiri, lu hana payah lun jauh Belanda untuk lihat cok buku Belanda. Nyamban mudah. Institut Peradaban Aceh itu punya koleksi puluhan ribu buku yang bertema Aceh. Puluhan ribu. Kalau orang misalnya pemirsa butuh, kawan sago. Kita kasih. Kirim WA, email. Kirim email kah? Nah, pu perlen tu. Request lah bak sago ya kah? Bak komen. Sampai doan komen. Ya. Perlai buku. Artinya lihat informasi-informasi yang di literasi masa lalu itu disimpan oleh Belanda. Tanpa apa ya deh. Udah acok dah ya. Sudah online Nyan sabo. Yang kedua media-media misalnya Institut Peradaban Aceh yang ratusan ribu file media yang menarasikan Aceh. Mulai dari 1870 Maksudnya bahkan ada yang tahun koran, 17 koran-koran luar ya. Memberitakan Aceh. Ya. Jadi tanyo di IPA tak arsip ada mandu. Pakan bahagian dari upaya benar apa? Ya, cuman yang hana support sapu tidak apa. BBE tengkol aja. Ya kan? Artinya ya semampu kita ya ini. Berharap lebih tidak bisa. Yang seharusnya ini disupport ataupun dilakukan lebih besar oleh pemerintah sebagai bahagian dari yang punya sistem, menjalankan sistem, punya support anggaran, support sistem dan lain sebagainya. Nah, kalau ini dianggap penting ya jalan. Kalau ini nggak dianggap penting ya nggak jalan.
Paling ada berjalan Sago Bacut, berjalan Bandar Bacut, IPA Bacut, untuk kawan-kawan komunitas, civil society dan lain sebagainya, ya Bacut apa. Nanti tambah rempok pada bawah titik, nyo hasil ji. Mesti dari sejarah nah mesti di epitaf misalnya, epitaf atau epigrafi, nama besar. Kemudian di filologi ada pedir, di sejarah Aceh kontemporer ataupun Aceh Belanda, nah IPA misalnya. Jadi kita punya ruang yang berbeda. Di literasi ada Bandar misalnya. Nah, di mana kita ketemu? Kita ketemu di satu titik. Ini yang udah kita lakukan. Oke, Kang, kita bertemu di titik berikutnya berarti. Oke, siap berarti kah? Ya. Danyo menarik kok, ada pegat diskusi Serial. Dan Haji Natayuti 2 teman. Cocok. Oke, makasih. Oke, Bah. Thank you. Sampai 2, subscribe, like kah? Komen kengkon. Berhiro Aceh komen lah. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Kepada alam, kepada cinta dan kebencian, biarlah aku menjadi muridmu saat belajar kehidupan.